Selamat pagi Bu Puji dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai menganalisis strategi pemasaran dan melakukan pemasaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bahtiar Indragiri absen 6, Kristina Ayu absen 7, Wanda absen 8, Dian absen 9, dan Dimas absen 10. Menganalisis strategi pemasaran dan melakukan pemasaran. Pengertian analisis pasar dan strategi pemasaran adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Sedangkan strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Menganalisis strategi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua, pemasaran 7P, dan yang ketiga, strategi menghadapi pesaing. Ketiga ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Segmenting. Pengertian segmentasi pasar adalah pasar yang dibagi berdasarkan grup kecil dari pembeli. Jadi pembeli itu luas, kemudian dibagi berdasarkan kebutuhan, karakteristik, latar belakang yang barangkali mereka membutuhkan barang yang berbeda. Berikut adalah karakteristik dari segmentasi pasar, yaitu yang pertama, segmentasi demografis. Pengertian dari segmentasi demografis adalah ketika Anda membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis mereka seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lajang atau menikah, ras, jabatan, agama, dan banyak lagi. Yang kedua, segmentasi psikografis, yaitu cara pemasar memposisikan produk mereka sehingga menemukan kecocokan pelanggan yang tepat berdasarkan sikap dan gaya hidup pembeli atau pelanggan. Yang ketiga, yaitu segmentasi perilaku konsumen, yaitu pembagian pasar menjadi kelompok kecil yang homogen berdasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Yang keempat, yaitu segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa unit geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, daerah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Tujuan dari segmentasi pasar sendiri yaitu untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen untuk mengetahui kebutuhan mereka. Targeting adalah sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Jadi, targeting ini sangat penting dalam menentukan strategi pemasaran. Jika tidak menentukan target pemasaran, maka proses pemasaran akan salah sasaran yang mengakibatkan pemasaran yang dilakukan tidak berhasil. Kriteria menentukan target pasar. Yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi pesaingnya. Yang selanjutnya adalah positioning. Positioning adalah tema sentral dari sebuah merek atau produk di sekitar bauran pemasaran produk, harga, promosi, tempat yang dipilih, atau tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat menciptakan kesan tersendiri di ingatan konsumen. Positioning harus bersifat unik sehingga menarik perhatian konsumen. Dan juga positioning harus selalu berkelanjutan dan relevan dengan berbagai perkembangan dalam suatu bisnis. Yang selanjutnya adalah pemasaran 7P atau marketing mix yang terdiri dari product, price, promotion, physical evidence, place, people,
dan proses. Produk terdiri dari desain, teknologi, branding, kegunaan, dan fungsi, value, kemasan produk, dan kualitas produk. Produk tersebut dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Price atau harga, di dalamnya memuat strategi, asumsi, komparasi pasar, dan harga bahan baku. Perusahaan akan melakukan penetapan harga dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Yang ketiga adalah promotion. Perusahaan dapat melakukan promotion dengan cara iklan, diskon, giveaway, endorsement, dan sales canvassing. Promotion bertujuan untuk menguatkan positioning setiap lini produk. Yang keempat adalah physical evidence, yang di dalamnya terdapat aset perusahaan, bangunan kantor, desain interior, dan fasilitas perusahaan. Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari suatu perusahaan. Yang kelima adalah place, lokasi, retail, grosir, positioning market, dan channel atau saluran distribusi. Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun, biaya sewa rental dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Yang keenam adalah people. Orang-orang di perusahaan terdiri dari karyawan, mitra strategis, budaya organisasi, customer service after sales. Yang ketujuh adalah proses, biasanya terkait erat dengan pelayanan perusahaan, bagaimana menjamin kepuasan pelanggan atau quality assurance dalam proses bisnis. Kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa ke konsumen. Strategi menghadapi pesaing. Dasar strategi persaingan, keunggulan bersaing akan dimiliki oleh suatu usaha atau bisnis bila berhasil menghasilkan produk barang atau jasa yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh para pesaingnya. Lalu langkah mengetahui pesaing. Jenis produk yang ditawarkan. Kita perlu tahu nih, produk apa sih yang ditawarin pesaing kita, manfaatnya apa, kegunaannya apa. Karena ini penting untuk inovasi produk kita gitu. Lalu yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Market share meliputi jumlah penjualan pasar atau presentasi industri yang diperoleh sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Bermanfaat banget guna melihat kekuatan kompetisi usaha atau bisnis kita sama pesaing kita gitu. Lalu identifikasi peluang dan ancaman, dan yang terakhir 4 identifikasi keunggulan dan kelemahan. Ini merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ancaman-ancaman yang bakalan mungkin dihadapin ketika membuka usaha. 1. Ancaman pendatang baru. Lalu ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang kelima, persaingan antar kompetitor. Jadi, kita perlu berinovasi, mengembangkan produk kita agar ancaman ini menjadi lebih dikit, menjadi minimal gitu. Seperti kita tahu di identifikasi ini, analisis SWOT ini. Lalu melakukan pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya.
Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Jenis pemasaran, branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini membantu banget nih agar produk kita lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Lalu berikutnya, iklan siaran. Iklan siaran bisa melalui radio dan televisi. Ini merupakan salah satu iklan berbayar ya kalau menggunakan radio dan televisi. Gunanya itu karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Kemudian kalau melalui televisi, untuk menjangkau pelanggan secara luas. Pelanggan bisa tahu produk kita itu kayak gimana bentuknya gitu. Lalu internet atau online. Internet atau online ini paling diminati ya. Hampir semua orang pasti menggunakan internet sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, blog, dan sebagainya. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur di aplikasi ini. Gitu. Lalu multi-level marketing. Multi-level marketing itu penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga bisa disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Melakukan pemasaran. Cara melakukan pemasaran bisnis online yang dan efektif. 1. Menggunakan iklan online. Contohnya PPC atau pay per click. Pengiklanan hanya membayar ketika iklan diklik oleh orang-orang di internet. Contoh kedua, TLA, text link ads. Diiklankan dalam bentuk link saja, tidak ada gambar, hanya link yang mengarah ke situs dari situs website si pengiklan. Contoh ketiga, PTR atau pay to review. Metode periklanan dalam para pengiklan hanya perlu blogger untuk meninjau produk yang dijual. Yang kedua, menggunakan situs atau media yang dijanjikan. Dengan cara online marketing melalui situs penjualan, situs website bisa digunakan untuk memasarkan produk. Situs website yang digunakan bisa berupa blog, toko online, ataupun mini site tergantung pada produk yang dijual. Contoh, jika produk seperti aksesoris, pakaian, buku, maka melalui toko online. Jika produk dalam bentuk e-book atau tutorial video, maka lebih baik menggunakan mini site. Yang ketiga, melalui sosial media. Contoh, membuat dan menggunakan fanpage Facebook atau promosi. Kedua, menggunakan YouTube untuk menyebarkan video promosi. Yang ketiga, memanfaatkan Twitter untuk membangun fanbase dan targetkan prospek. Contoh yang terakhir, menggunakan Google Plus dan Facebook untuk menyebarkan isi konten dari website Anda. Yang keempat, melalui forum internet. Contoh, situs Kaskus. Ada banyak orang yang memanfaatkan situs forum jual beli Kaskus untuk berjualan. Yang kelima, menggunakan blog. Contoh, blog pemasaran digunakan untuk melakukan pemasaran secara online melalui artikel. Selanjutnya, melakukan pemasaran. 1. Mengenali pelanggan. Contoh, pemasaran fashion remaja muslim dapat
membidik kalangan remaja yang berhijab yang identik dengan berbagai fashion muslim. B. Pemasaran sepatu wetcase dapat membidik para wanita dengan rentang usia 20-35 tahun. 2. Melakukan promosi dengan cara kreatif dan konsisten. Contoh, bisa membawa brosur dan pamflet berisi produk usaha yang ditawarkan kepada orang-orang. Lakukan promosi juga di mulut ke mulut. Yang ketiga, memilih lokasi strategis. Contoh, jika melewati berbagai toko roti atau bakery berdiri sepanjang jalan yang sibuk dan dilalui oleh orang banyak. Yang keempat, menggunakan internet marketing. Contoh, dapat menampilkan produk usaha pada website, blog Facebook, dan situs lainnya dengan memasang foto-foto yang sekiranya dapat menarik konsumen. Dengan internet marketing dapat berinteraksi dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Contoh, konsumen adalah raja. Hubungi konsumen untuk sekedar menanyakan testimoni produk ataupun menginformasikan adanya produk baru atau promo yang sedang berjalan. Sekian presentasi kelompok 2. Terima kasih.